Halo teman-teman, selamat datang di channel Kio Film, channel yang dibuat 1 jam sebelum video ini diupload. Jadi mohon bantuan like dan subscribe-nya ya. Pada video pertama ini saya akan membahas film Sakamoto Days, yaitu menceritakan tentang pembunuh bayaran legendaris yang tobat dan diincar untuk dibunuh. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita play filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang memakai kacamata dan berambut panjang. Dia diserang oleh banyak orang lainnya menggunakan pistol. Namun dengan kelincahan dan kelihayannya dalam bertarung, dia dengan sangat mudah mengalahkan semua musuhnya. Ya, dia adalah Taro Sakamoto, peran utama dalam anime kali ini. Dia merupakan seorang pembunuh bayaran legendaris nomor 1, sehingga banyak yang mengaguminya. Singkat cerita, dia sedang berbelanja di sebuah toko. Dia jatuh cinta pada sang kasir yang bernama Aoi. Dia pun memutuskan untuk pensiun dari dunia pemburuan dan menikah dan memiliki anak. Dan ini adalah bentuk tubuh Sakamoto setelah menikah. Terlihat setelah menikah, Sakamoto memiliki sebuah toko. Terlihat di depan tokonya ada seorang pria yang memperhatikannya. Dia bernama Shin. Di dalam toko ada seorang anak yang mencoret-coret dinding. Tanpa sengaja dia menumpahkan tinta ke pakaian seseorang. Seseorang tersebut pun marah saat dia ingin memukul anak tersebut. Tiba-tiba, namun itu semua hanyalah isi pikiran Sakamoto yang telah dibaca oleh Shin. Karena Shin adalah seorang esper, jadi dia bisa membaca pikiran. Tiba-tiba Sakamoto ingin menghajar Shin dan lagi-lagi itu hanya dalam isi pikiran Shin. Shin pun menjelaskan bahwa dia adalah anak buahnya yang dahulu. Shin membujuk Sakamoto untuk kembali ke dunia pembunuhan. Menurutnya akan sangat sia-sia bakat Sakamoto bila tak digunakan. Saat Shin ingin menyalakan rokok, tiba-tiba rokok tersebut dipatahkan oleh Sakamoto. Ya, karena itu adalah kawasan dilarang merokok. Tiba-tiba ada seseorang yang minta tolong kepada Sakamoto. Shin pun curiga bahwa Sakamoto masih menjadi pembunuh bayaran secara diam-diam. Ternyata Sakamoto malah menjadi tukang di desa tersebut. Shin pun terkejut mendengar hal tersebut. Ternyata secara diam-diam Shin sangat mengagumi Sakamoto. Tiba-tiba dia menerima telepon dari bosnya untuk segera membunuh Sakamoto. Dia menjelaskan seseorang yang keluar dari geng harus dihapus dari bumi. Bos pun mengancam untuk mengganti Shin bila Shin tidak bisa melakukannya. Pada malam hari, Shin mengingat masa-masa dia menjadi anak buah Sakamoto. Rasanya tidak sanggup bila harus membunuhnya. Namun karena tak ada pilihan lain, keesokan harinya dia datang kembali ke toko Sakamoto dengan membawa pistol. Dia pun masuk ke dalam dan tiba-tiba dia menembak Sakamoto. Ya, hanya menggunakan sebuah permen batuk, Sakamoto menangkis tembakan dari Shin. Shin pun kembali menembakinya, namun hanya bermodal senjata dari makanan toko. Sakamoto dengan mudah mengimbangi Shin. Dan pada akhirnya Sakamoto menendang Shin dari belakang yang membuat dia terpental jauh. Saat sadar, Shin berada di sebuah kamar yang di situ ada Hana, anak Sakamoto, dan Aoi. Keluarga Sakamoto pun mengajak Shin untuk makan malam. Awalnya Shin mengira makanan tersebut adalah makanan beracun, namun saat Shin merasakan yang pertama kalinya, dia sangat merasakan keenakan. Shin pun berterima kasih atas makan malamnya, lalu berpamitan untuk pergi. Tiba di markas, sang bos memarahi Shin karena gagal membunuh Sakamoto. Shin pun memohon agar Sakamoto tetap hidup, bahkan dia rela menggantikan nyawanya agar Sakamoto tetap hidup. Bos pun berpura-pura setuju dengan tindakan Shin, namun dia lupa bahwa Shin adalah seorang esper yang bisa membaca pikiran. Shin pun segera mengetahui sikap asli sang bos yang hanya berpura-pura untuk menyelamatkan Sakamoto dan membiarkan Shin mati. Di sisi lain, kita diperlihatkan Sakamoto yang berada dalam tokonya. Ternyata toko tersebut bukanlah toko biasa. Di dalam toko tersebut menyimpan banyak senjata yang Sakamoto sembunyikan. Kembali pada Shin, di sini dia masih melakukan adu tembak pada bos dan anak buah lainnya. Dia dengan mudah menghindari semua tembakan menggunakan kekuatan membaca pikirannya. Namun karena musuh terlalu banyak, Shin pun tertembak pada bagian kakinya. Saat dia ingin dibunuh, tiba-tiba Sakamoto datang untuk membantu Shin.
Dengan mudah, Sakamoto meratakan semua musuh yang ada. Bahkan dengan keadaan badannya yang sudah gemuk, dia masih tidak kehilangan kelincahannya. Shin pun heran bagaimana dia tahu bahwa ada di sini. Ternyata Sakamoto telah meletakkan alat pelacak di pistol Shin. Saat Shin ingin pergi, dia memberikan apron pada Shin dan menyuruh dia menjadi karyawan di tokonya. Keesokan harinya, Shin pun bekerja di toko Sakamoto dengan baik. Aoi dan Hana pun senang Shin bekerja di sana. Namun Shin keceplosan dengan bercerita tentang tragedi kemarin di mana Sakamoto membantai semua anggota geng. Aoi yang mendengar pun mengingatkan Sakamoto pada aturan keluarga, yaitu tidak boleh membunuh. Bila melanggar, Aoi akan minta cerai. Itu membuat Sakamoto sangat ketakutan. Setelahnya, Sakamoto dan Shin pergi ke Pancinan Nikita atau sebuah pasar. Mereka ke sana untuk membeli bakpao surgawi. Sakamoto bercerita bahwa Aoi dan Hana sangat menyukai bakpao surgawi. Saat hendak pulang, tiba-tiba Sakamoto dijatuhi seorang wanita dari atas. Itu membuat bakpao surgawinya rusak. Ternyata gadis tersebut sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang. Dia bernama Lu. Sautang, kita panggil Lu. Dia diserang beberapa laki-laki, namun dia juga lumayan hebat bertarung. Karena kalah jumlah, Lu pun tertangkap. Saat ingin dibunuh, Sakamoto pun menghadanginya, dan Shin membantu membebaskannya. Mereka bertiga pun menghajar semua laki-laki itu. Setelah melumpuhkan semuanya, tiba-tiba lebih banyak lagi orang yang datang. Mereka bertiga pun memilih untuk kabur. Seorang pria melapor pada bosnya bahwa dia gagal menangkap Lu. Tiba-tiba ternyata si bos telah menyewa dua pembunuh bayaran, yaitu Bacho dan Sonhee. Dia diperintahkan agar mengambil kunci dari Lu. Lu bercerita pada Shin bahwa kunci itu berisi semua peninggalan ayah Lu. Bahkan ayah dan ibunya bertaruh nyawa untuk melindungi kunci tersebut. Saat Lu ingin pergi, Sakamoto bertanya, apakah kamu bisa membuat bakpao? Lu pun menjawab bahwa dia pernah belajar, harusnya dia bisa membuatnya. Karena itu, Sakamoto berniat untuk menyelamatkan Lu. Tiba-tiba dari belakang, Sakamoto ditendang oleh Bacho. Bacho dan Sohee terkenal karena mereka tidak pernah gagal dalam menjalankan tugasnya. Mereka adalah pembunuh berantai yang selalu meminta upah besar untuk melakukan tugasnya. Shin mencoba memukul, tapi pukulannya tidak berarti pada pemburu bayaran itu. Ketika ingin melukai Lu, tiba-tiba Sakamoto langsung menghantam mereka sampai jatuh ke bawah bangunan. Bacho dan Sonhee berkata bahwa merekalah yang membunuh ayah dan ibu Lu. Lu sempat emosi namun ditahan oleh Sakamoto. Saat Lu dihantam menggunakan sebuah cakra, Sakamoto menyelamatkannya. Shin membaca pikiran Sakamoto. Saat itu, Sakamoto memberi hadiah Valentine pada Aoi, namun hasil dari upah menjadi pembunuh bayaran. Aoi pun tidak menerima hadiah itu dan berniat bunuh diri dengan terjun dari atas bangunan. Sakamoto pun menyelamatkannya. Namun Aoi berkata, kau menyelamatkanku karena kau takut kehilanganku. Begitu juga orang yang kau bunuh. Mereka memiliki keluarga. Setelah itu Sakamoto berjanji untuk tidak membunuh lagi. Dari situlah adanya aturan keluarga tidak boleh membunuh. Bacho dan Sonhee menyerang Sakamoto dengan brutal, namun Sakamoto dengan santai meladeni mereka. Bahkan mereka sampai mengeluarkan jurus-jurus gabungan, namun itu semua tidak ada apa-apanya bagi Sakamoto. Sakamoto menindihkan kulkas pada mereka, lalu mengikatnya berdua. Lalu diperlihatkan bos yang menyuruh Bacho dan Sonhee. Dia berdiri di depan brankas milik ayah Lu. Tiba-tiba datang Sakamoto, Shin dan Lu. Lu langsung menaruh pisau di leher si bos, lalu menghajarnya. Namun Lu tidak membunuhnya karena dia ingin memilih hidup bahagia. Lalu mereka bertiga membuka brankas ayah Lu. Terdapat banyak sekali harta karun di dalamnya. Sakamoto pun mencoba memakainya. Di sana juga Lu mendapatkan miras peninggalan ayahnya. Hal yang paling kocak adalah setelah melewati banyak pertarungan tadi, Sakamoto masih menyimpan sisa bakpao yang rusak di awal tadi. Esok harinya, Lu pun bekerja di toko Sakamoto. Namun dia terlambat, Shin pun memarahinya. Mereka selalu bertengkar. Shin melapor ke Sakamoto, dan Sakamoto berkata, Lu kau harusnya minta maaf karena terlambat. Mereka berdua seperti sepasang rusa yang tidak bisa akur. Shin dan Lu bingung, mengapa Sakamoto banyak berbicara sekarang. Tiba-tiba ada Sakamoto satu lagi masuk ke dalam toko.
Dua Sakamoto saling menjulurkan senjata dan ternyata yang satu adalah Nagumo, teman lama angkatan Sakamoto di The Order, kelompok pembunuh bayaran paling legend. Nagumo sendiri bisa merubah bentuk ke siapapun. Nagumo memberitahu bahwa sekarang telah diadakan sayembara. Bagi siapapun yang bisa membunuh Sakamoto, mereka akan mendapatkan 1 miliar yen. Sakamoto harus lebih berhati-hati. Tiba-tiba ada penghantar pizza. Ternyata penghantar pizza itu adalah pembunuh bayaran. Dan kocaknya bukannya memburu Sakamoto, dia malah memburu Nagumo. Tapi dengan mudah Nagumo mempelumpukannya lalu membawanya pergi. Di dalam pizza ternyata ada sebuah kamera, di mana di belakang kamera sudah banyak pembunuh bayaran yang sedang menyusun rencana untuk membunuh Sakamoto. Ternyata Sakamoto sadar akan hal itu. Dia pun memperingati agar berhenti untuk menguntitnya, lalu menembak kamera. Shin bertanya pada Sakamoto apakah akan lebih banyak pembunuh bayaran yang mengincarnya. Tiba-tiba Hana dan Oi datang. Hana berkata, aku sudah siap untuk besok. Ternyata Sakamoto lupa bahwa besok ada janji mengajak Hana ke taman hiburan. Keesokannya di taman hiburan, Sakamoto beserta lainnya menaiki biang lala. Semua menikmatinya, kecuali Sakamoto dan Lu yang menahan muntah. Mereka teringat kata-kata Nagumo kemarin. Shin dan Lu pun sepakat untuk melindungi Sakamoto. Dengan kekuatan Shin dapat membaca pikiran seseorang sejauh 5 meter. Tiba-tiba Shin mendapat sinyal ada seorang pembunuh bayaran. Dia pun lapor pada Sakamoto. Sakamoto pun bersiap-siap lalu menghantamnya tanpa melihat. Lalu Shin dan Lu menyingkirkannya agar Hana dan Aoi tidak mengetahuinya. Di sisi lain, ada lagi pembunuh bayaran yang telah mengetahui kekuatan Shin. Dia pun berencana untuk tidak memancarkan aura ketika dekat dengan Shin. Awalnya rencananya berjalan dengan mulus, namun saat menaiki biang lala, Lu menyadari ada yang aneh dari pria tersebut. Pria itu menembak Sakamoto. Berkat kacamata anti pelurunya, dia masih aman. Shin pun melompat dari biang lala lalu mengambil pistol sang pria dan mendorongnya untuk turun. Saat berhadapan dengannya, Shin tidak dapat membaca pikirannya karena dia tidak memancarkan aura. Dia melemparkan cakra kepada Shin yang mengenai kakinya. Ternyata cakra tersebut telah diisi racun, sehingga membuat penglihatan Shin buram. Namun dengan mental bajanya, Shin tidak masalah bertarung tanpa melihat. Shin pun melompat dan mendorongnya ke bawah. Mereka berdua jatuh di pentas acara Sugar Bunny. Di sana, Shin sudah menggunakan seragam Sugar Bunny. Dia pun menghajar sang pembunuh bayaran. Para penonton malah mengira ini adalah sebuah pertunjukan. Hana dan Oi pun menikmatinya. Ternyata Shin mendapat arahan dari Sakamoto melewati pikirannya. Karena itulah meskipun tanpa melihat, dia bisa menghajar pembunuh bayaran itu. Shin pun menang dan penonton pun bersorak. Lagi-lagi kita diperlihatkan pembunuh bayaran. Kali ini sepasang kekasih yaitu Boylet dan Akane. Kembali pada pembunuh bayaran sebelumnya, di sini Shin sudah mendapatkan penawar obat dari racun yang tadi. Lu memaksa agar Dian mengakui siapa yang menyuruhnya. Dia pun berkata dia disewa oleh perusahaan Don Denkai. Shin bertanya apakah dia terdaftar di JAA. Dia menjawab tentu saja, JAA adalah Asosiasi Pembunuh Bayaran di Jepang. Sang pembunuh tersebut bertanya pada Sakamoto, apakah dia dulu anggota The Order? Belum sempat menjawab, Hana dan Aoi datang. Setelahnya, Shin membebaskan pembunuh bayaran tersebut. Shin dan Lu minta maaf kepada Sakamoto karena sedikit lalai. Tiba-tiba Aoi datang dan curiga pada mereka karena bertingkah aneh pada hari ini. Di sisi lain, Boylet dan Akane menemui pembunuh bayaran yang tadi yang ternyata bernama Katsu. Mereka berdua menjelaskan akan menyelesaikan tugas Katsu yaitu membunuh Sakamoto. Boylet dan Akane ini bukan kaleng-kaleng karena mereka hanya berdua pernah membantai 100 orang lebih di sebuah pertarungan atau perang Balkan. Kembali ke keluarga Sakamoto, Aoi berkata, apakah aku kurang memberi makanan? Shin dan Lu pun mengatakan, tidak, dan aku malah semangat. Pertunjukan selanjutnya adalah rumah hantu. Bukannya takut pada hantu, mereka takut karena terdapat banyak pembunuh bayaran di dalam itu. Mereka pun masuk ke dalam. Dan benar saja, Boylet dan Akane sudah memantau lewat kamera.
Tiba-tiba di dalam ada yang mencoba menyerang mereka, namun dengan mudah dilumpuhkan karena dia adalah pembunuh bayaran pemula. Boylet berkata pada Akane agar dia saja yang membunuh Sakamoto. Ternyata dahulu Boylet dan Sakamoto pernah bersama di JAA, namun semua orang lebih menyukai Sakamoto daripada dirinya, sehingga Boylet merasa iri dan berjanji akan membalaskan semuanya. Dan Akane berkata dia bisa menyelesaikan dendam lamanya sekarang juga. Saat mereka ingin pulang, Lu tiba-tiba meminum sebotol alkohol yang membuatnya mabuk, dan tiba-tiba dia membuka sebuah pintu yang isinya zombie. Namun tiba-tiba Sakamoto dipukul oleh Boylet. Sakamoto pun marah dan ingin menghajar Boylet. Shin yang mengamankan Aoi dan Hana tiba-tiba didatangi Akane dan anak buahnya. Tiba-tiba Lu datang dengan keadaan mabuk dan melawan Akane. Dia pun kalah dan Shin ditangkap. Jika ingin Shin selamat, Lu harus memukul Akane setiap 10 detik. Lu malah menangis. Kembali kepada Sakamoto dan Boylet. Boylet bertanya, apakah kau tidak mengingatku Sakamoto? Sakamoto bilang tidak. Ketika Sakamoto ingin memukulnya, Boylet dengan senjata bom di tangannya bisa mengembalikan keadaan dan menghajar Sakamoto. Boylet mengingat masa lalunya ketika ingin membuat senjata bom, dan sekarang adalah waktunya untuk menghajar Sakamoto. Dengan serangan bertubi-tubi, Sakamoto terpental jauh, dan Boylet mengucapkan mimpi indah kepada Sakamoto. Namun tiba-tiba Sakamoto versi kurus keluar dari bayang-bayang asap dan dia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Lu dan Akane masih bertarung, tapi Lu tidak mampu menandingi Akane. Lu pun minum alkohol lagi dan tiba-tiba dia mengeluarkan kekuatan yang cukup dahsyat. Akane berbicara, kau harus membunuhku, namun Lu menjawab, keluarga kami tidak boleh membunuh. Akane malah menyebut keluarganya bodoh. Lu pun marah dan memukul Akane. Ternyata saat memukul, Lu sudah sadar dari mabuknya. Namun Akane tetap memujinya karena dia cukup kuat. Kembali pada Sakamoto dan Boylet, Boylet kebingungan dengan Sakamoto yang tiba-tiba kurus. Sakamoto pun memukul Boylet sampai keluar dari gedung. Sampai di bawah, Boylet dan Sakamoto beradu tangan. Namun itu membuat senjata Boylet hancur. Boylet melampar senjata bomnya dengan mudah. Sakamoto menangkapnya. Sakamoto berkata ia menggunakan kekuatannya untuk melindungi keluarga yang dia cintai. Boylet pun mengakui kekalahannya. Hana, Aoi, Shin, dan Lu tiba-tiba sudah di luar bangunan. Hana bingung dengan apa yang sudah terjadi. Sakamoto dan Boylet baru saja selesai bertarung. Lalu Sakamoto membeli sebuah bakpao dan memberikan Boylet sisa yang dia gigit. Shin yang tiba-tiba mengetahui Sakamoto sudah kurus pun sangat terkejut. Boylet berkata, Dondenkai akan terus memburumu. Tiba-tiba Aoi mendengar tentang itu. Mereka semua pun akhirnya menjelaskan tentang hadiah buronan Sakamoto. Namun Aoi marah karena Sakamoto tidak jujur. Boylet ikut menjelaskan bahwa Sakamoto tak ingin keluarganya khawatir. Namun Aoi menjelaskan aturan keluarga tidak boleh ada yang disembunyikan. Sakamoto pun minta maaf. Sakamoto berniat melumpuhkan orang yang membuat hadiah, namun Boylet berkata akan sulit menemukan bosnya. Bahkan dia pun tak tahu di mana bosnya. Boylet dan Akane pun pergi. Keesokan harinya, tiba-tiba berat badan Sakamoto kembali seperti semula dalam 1 hari saja. Mereka bertiga pergi ke tempat penjualan film, namun tempat ini adalah tempat penjualan informasi yang dijadikan film. Sakamoto pun melihat film Dodenkai di sana, namun mereka akhirnya mengetahui markas besar Dodenkai dari film itu. Setelahnya mereka pun membayar pada kasir, dan Pak Kasir berkata kalian harus berhati-hati. Terlihat Nagumo sedang makan malam bersama 3 anggota Dark Order yang lainnya. Ketika mencicipi makanan, ternyata makanannya keasinan. Salah seorang dari dia pun membunuh sang koki tanpa ampun. Tiba-tiba ada orang yang masuk bernama Iria. Dia mengaku dari JAA. Dia memberitahu bahwa belakangan ini banyak sekali pembunuh bayaran yang dibunuh oleh sosok misterius. Jadi JAA minta jasa dari The Order untuk membunuh orang misterius ini. Di sisi lain, Sakamoto, Shin, dan Lu sudah sampai di markas Dodenkai. Mereka bersiap-siap untuk masuk. Mereka dengan mudah melumpuhkan penjaga di markas. Menurut film yang ditontonnya, ruangan bos ada di lantai atas.
Mereka pun langsung menuju ke atas dan menemukan ruangannya. Saat mereka membuka ruangan itu, ternyata semua orang sudah mati, hanya tersisa Nagumo sendiri di tengah-tengah mereka. Nagumo berkata dia membunuh semuanya dan tiba-tiba Nagumo menusuk leher Shin. Dan ternyata itu semua hanya bercanda. Nagumo menjelaskan ketika dia datang semua orang sudah mati. Dia datang ke sini untuk menyelidiki orang misterius yang membunuh para pembunuh bayaran. Mereka menyebutnya X atau Slur. Besokannya tiba-tiba datang lagi pembunuh bayaran, tapi hanya dengan alat di toko, dia mudah dilumpuhkan, dan Hana memberikan mereka plester. Sakamoto berkata, kita harus semakin kuat karena kita tidak tahu siapa musuh kita sekarang. Tiba-tiba ada pria botak masuk ke toko, Lu pun langsung memukulnya dan dia pingsan. Di sini kita diperlihatkan seseorang pemuda bersama burungnya. Dia adalah Heisuke. Dia merupakan orang miskin, untuk makan saja susah. Dia melihat foto Sakamoto dan ingin membunuhnya hanya demi hadiah. Toko Sakamoto banyak kerusakan akibat pembunuh bayaran. Dia membutuhkan uang untuk memperbaikinya. Shin membawa selembar kertas bertuliskan lomba paintball, yang apabila menang hadiahnya ya cukuplah untuk perbaikan toko. Tiba-tiba Heisuke datang mencari Sakamoto. Dengan gampangnya dia ditipu bahwa tidak ada Sakamoto di sini. Dia pun menangis. Shin membaca pikirannya, yaitu dia memikirkan sebuah sushi yang tidak bisa dimakan bila tidak membunuh Sakamoto. Dian pun keluar dan menangis. Akhirnya Sakamoto memberinya bakpao lalu dia berterima kasih sambil pergi. Lihat Heisuke dan burungnya yaitu Pisuke tinggal di sebuah tenda yang hampir rubuh. Ternyata Heisuke mantan pembunuh bayaran namun dia dipecat. Sekarang dia ingin membuktikan pada dunia bahwa dia adalah pembunuh bayaran yang hebat. Tiba-tiba selembar kertas bertuliskan turnamen paintball menimpanya. Dia pun senang dan akan mengikuti lomba itu. Keesokan harinya, di tempat lomba paintball, Shin dan Sakamoto hadir untuk mengikuti lomba. Ketika Heisuke ingin daftar, ternyata minimal anggota adalah 3 orang. Jadi dia memohon pada Shin dan Sakamoto agar bergabung dengannya. Dan akhirnya dia pun menjadi satu kelompok bersama Sakamoto dan Shin. Awalnya Shin mengira Heisuke hanya akan menjadi beban. Tapi ketika perlombaan baru saja dimulai, dia dengan brutal menembak 4 orang sekaligus. Mereka bertiga membantai musuh dengan gampang. Tiba-tiba, pembawa acara lomba menyebutkan nama Taro Sakamoto. Heisuke pun tersadar bahwa rekan sekelompoknya sekarang adalah musuh yang dia cari. Mereka bertiga pun menodongkan pistol satu sama lain. Namun peserta lomba lainnya menembaki mereka. Akhirnya mereka berpencar. Heisuke meminta pada Bisuke pistol yang asli. Dia pun menembak Sakamoto sampai tangan Sakamoto berdarah. Heisuke pun berlari untuk mencari tempat sembunyi. Saat Sakamoto dan Shin bersembunyi, Heisuke menembaknya melalui pantulan kaca. Ternyata Heisuke bukanlah sniper kaleng-kaleng. Heisuke pun menembaki mereka secara brutal. Sakamoto dan Shin hanya bisa menghindar. Heisuke bercerita sejak kecil dia selalu kalah dalam bidang apapun dengan teman sekelasnya. Namun ketika menembak dia sangat mahir, bahkan mengalahkan temannya. Ketika dia masuk ke kelompok pembunuh bayaran, dia selalu dihina karena hanya bisa menggunakan satu senjata. Bahkan menggunakan pisau saja dia tidak bisa. Akhirnya Heisuke pun dipecat. Saat pulang dia menemukan foto Sakamoto yang bertulis hadiah 1 miliar yen bagi yang bisa membunuhnya. Dia pun bertekad untuk membunuh Sakamoto dan membuktikan pada orang yang telah memecatnya. Namun Shin berkata, kau jangan pedulikan orang lain, kau harus membuktikan pada dirimu sendiri. Namun tiba-tiba Sakamoto melemparkan kerikil ke arah Hisuke dan berhasil menghancurkan pistolnya. Ternyata kelompok mereka yang memenangkan lomba itu. Heisuke menangis karena dia merasa dia bukanlah sniper yang hebat. Namun Sakamoto berkata dia baru kali ini melawan sniper sehebat Heisuke. Heisuke pun tersenyum. Lalu Shin memberi hadiah pada Heisuke namun hanya 50 sen. Sisanya untuk perbaikan rumah yang telah ditembakin Heisuke.